Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali ya, dalam kajian pendalaman ilmu akidah yaitu eh, dalam rangka ya syarah Al-Wasithiyah ya, tapi dengan pendalaman rincian ya permasalahan dan hujah-hujahnya ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu eh, dalam rangka mukadimah ya, ada hal-hal yang kita dalami ya, bagaimana tentang akidah Ahlussunnah ya. Nah sekarang insya Allah kita masuk ke matannya ya. Dan tentu yang paling awal dibahas adalah berkaitan dengan iman kepada Allah. Ya, walaupun tentu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya dalam matannya ini, ya matan Al-Wasithiyah ini, beliau lebih fokus kepada tentang penetapan ya sifat-sifat Allah ya Subhanahu wa taala ya, tetapi nanti akan kita lengkapi ya hal-hal yang perlu kita lengkapi dan kita akan lebih fokus ya kepada poin-poin permasalahan ya, kemudian hujah-hujahnya ya, hujah-hujah yang diperlukan. Kita akan baca dulu, ini berkaitan dengan pokok-pokok ya iman atau pokok-pokok ya akidah dalam iman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Nah, sebelum nanti kita perdalam dan beliau nanti akan merinci ya, akan merinci tentang sifat-sifat Allah. Cuman di sini memuat prinsipnya dulu ya, memuat prinsip-prinsip bagaimana penetapan sifat-sifat Allah ya. Nah, ini juga perlu kita dalami bagaimana nanti dasar-dasar ya ataupun hujah-hujah dalam apa namanya ya dalam menegakkan prinsip-prinsip ini. Nah, jadi dari prinsip ini nanti akan panjang kita membahas pondasinya ya, bagaimana prinsip ini bisa jadi kesimpulan. Ya, jadi ada pondasi hujah-hujahnya. Jadi kajian kita kan bukan hanya sebatas membahas matanya secara ringkas ya, karena kalau untuk dasar ya, membahas mata ringkas dengan dalil-dalil apa namanya nas-nas Quran dan Sunnah ya, kesimpulan dari permasalahan itu sudah kita bahas di akidah dasar ya, di syarah akidah Al-Qairwani ya, tapi di syarah sekarang adalah lebih pendalaman. Nah, makanya kitab yang menjadi rujukan utama dalam syarah ini adalah karya Syekh Sultan ya Al-Umairi Hafidhahullah Ta'ala ya, Al-Uqud Al-Zahabiyah, syarah Maqasid Akidah Wasithiyah. Nah, beliau juga memperpanjang ya dalam dalam mengemukakan ya apa saja usul ya atau pokok-pokok atau disebut qawaid. Jadi qawaid kalau para ulama lain itu mereka membahas secara khusus tentang qawaid asma wa sifat. Ya, nah secara lebih sistematis lagi ya, saya Sultan Al-Umair itu mengemukakan qawaid-qawaid itu ya dengan pengklasifikasiannya ya. Nah, itu dalam rangka apa namanya untuk bisa menghasilkan kesimpulan prinsip ini.
Dan tentu yang diungkap oleh Ibnu Taimiyah ini juga sudah disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah ya asariyah ya ahlul hadis ya atau salaf ya yang lainnya ya sebelum beliau itu ada kemiripan gitu ya. Nah, tetapi sebelum nanti masuk ke hujah-hujah ya berkaitan dengan sifat Allah, yang lebih awal perlu ya juga kita bahas tentang dalil-dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun Sultan ya Umayyad tidak tidak membahasnya, tapi beliau membahas di kitab yang lain. Dan ini penting dan ini juga yang menjadi apa namanya konsen ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau yang tebal ya, yang lain. Nah, itu sering membahas ya di mana itu ya permasalahan yang paling penting, yang paling utama tentang iman kepada Allah itu justru dalil atas keberadaan Allah dulu. Nah, di mana nanti di dalam memahami dalil keberadaan Allah ya muncullah kekeliruan-kekeliruan. Ya, muncullah kekeliruan-kekeliruan dari para ahli kalam dan filsafat. Justru dimulai dari situ dulu. Ya kan? Dari dalil wujud Allah. Ya. Nah, kita baca dulu ya prinsip dalam iman kepada Allah ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa minal iman billahi al imanu bima wasafa bihi nafsahu ya. Nafsanya ini menjadi maf'ul bih ya. Dan di antara iman kepada Allah adalah mengimani dengan apa yang dia Allah sifati terhadap dirinya, mensifati terhadap dirinya. Mensifati itu maknanya menjelaskan. Ya, jadi apapun yang Allah jelaskan tentang dirinya itulah yang disebut sifat. Jadi yang disebut sifat itu bukan hanya maknawi saja ya, seperti dipahami oleh para ahli kalam. Ya, jadi yang namanya sifat itu bukan yang maknawi saja, seperti yang sudah saya bahas ya dalam tulisan, dalam postingan ya di Instagram dan yang lainnya, bahwa itu mencakup ya baik itu berupa sifat zatiah ya atau fi'liyah ya. Zatiah itu ada yang eh, apa namanya ya maknawiyah ya seperti Allah itu maha hidup ya dan yang lainnya berkuasa dan lain yang lain itu kan maknawi sesuatu yang maknawi. Nah, ada juga yang sifatnya ainiyah yang ada wujud ya apa secara eksternalnya wujud khariji wujud aini seperti ya Allah memiliki tangan wajah dan sebagainya karena Allah mensifati dirinya dengan itu ya kan apa wa yabqa wajhu rabbika ya itu kan banyak wajah wajah Tuhanmu itu banyak ya yadahu mamsutatan ya kedua tangannya nah itu apapun yang Allah terangkan tentang dirinya itu adalah sifat termasuk sifat perbuatan ya. Di kitab dalam kitabnya ya ini tentu kan tentang masalah sifatnya sudah kita bahas juga ya di dalam syarah Al-Qairwani ya. Tapi nanti di syarah ini akan lebih diperinci lagi. Akan diperinci lagi. Tentu ini kajian ini akan panjang ya Allah alam sampai berapa pertemuan ya. Dalam kitabnya wabima wasofahu bihi rasuluhu. Nah, kalau ini jadi fa'il. Ya, dan dengan apa yang Rasulnya Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatinya. Maksudnya di dalam sunnah ya, jadi baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Nah, di sini ya kaidahnya itu prinsipnya min ghairi tahrifin, tanpa merubah-rubah. Nah, di sini Ibnu Taimiyah lebih menggunakan kata tahrif ya, karena memang inilah yang lebih tepat ya mengubah dari karena dalil-dalil Quran dan Sunnah itu sudah memuat petunjuk-petunjuk yang jelas. Ya, petunjuk yang zahir itu maksudnya jelas, yang ditunjuki. Ya, bukan maknanya, kadang orang salah juga ya bahwa ini
pemahaman zahir ya tekstual, padahal nggak begitu. Justru dalam nas-nas itu mengandung petunjuk yang jelas. Zahir itu maksudnya jelas, ditunjuki ya dari menurut dilalahnya ya, menurut petunjuk maknanya. Nah, ketika diubah maknanya dari yang jelas itu, nah inilah yang disebut tahrif. Nah, walaupun mereka para ahli kalam ya yang ya termasuk juga filsafat ya yang lainnya, mereka menggunakan istilah takwil, ya kan, menggunakan istilah takwil. Padahal takwil itu sebenarnya asalnya dia maknanya bagus, ya takwil itu namanya tafsir ataupun hakikoh. Ya, karena hakikatnya adalah tahrif, mengubah dari petunjuk mana yang jelas dialihkan kepada yang tidak jelas, dan itu pun dalilnya tidak kuat. Ya, dari sehingga lebih tepat disebut tahrif. Wala ta'til ya, dan juga tidak menolaknya. Ya, tidak menolaknya. Wa min ghairi takifin wala tamsil, dan tanpa membagaimanakan ya, atau memikirkan, menjelaskan bagaimananya. Nah, ini yang disebut dengan kaifiyah. Ya, jadi tidak tahu bagaimananya dari sifat-sifat itu karena memang di luar jangkauan kita. Wala tamsil, dan juga tidak menyerupakan. Nah, inilah prinsip dalam penetapan sifat Allah ini ya yang harus menjadi patokan. Dan ini bukan hanya oleh Ibnu Taimiyah ya, itu juga sudah disampaikan yang semakna ya dengan ini ya, seperti oleh Syekh Abu Usman As-Sabuni ya, yang masanya jauh sebelum Ibnu Taimiyah, yang menulis kitab Aqidah Salaf ya Ashabil Hadis itu yang sudah kita bahas, yaitu juga prinsip-prinsip penetapan sifat Allahnya mirip ya dengan yang disebutkan ya. Begitu juga ya oleh yang lainnya, oleh Al-Khattabi ya, oleh eh, Khatib Al-Baghdadi gitu ya, oleh Az-Zahabi dan yang lainnya. Kalau Az-Zahabi tentu setelah Ibnu Taimiyah. Kalau Khatib Al-Baghdadi ya tentu jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Ya, dan itu juga sebenarnya kalau kita baca ya teks-teks dari para ulama generasi awal ya, salaf ya, atau yang masanya dekat ya kepada salaf ya, seperti Imam Ahmad ya, dalam banyak kitab-kitab yang sejaman dengan beliau, sebelum atau sudah beliau itu juga, kalau kita telaah ya itu ada kesamaan di situ. Jadi sebenarnya prinsip ini prinsip yang disepakati. Bal yu'minu nabi Allah subhanahu, bahkan atau tapi ya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kami syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, dan dialah maha mendengar dan maha melihat. Ya, sebenarnya ini untuk menafikan keserupaan dengan Allah ya, dan juga untuk menetapkan Samiul Basir. Ya, tentu tidak akan terlalu saya panjang lebarkan ya, karena nanti akan dibahas secara lebih ini ya penjelasannya. Fala yun fala yunfuna atau fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Mereka tidak menafikan, tidak menolak apa yang dia sifatkan terhadap dirinya, wala yuharrifun al-kalima mawadihi, dan tidak merubah perkataan dari tempatnya. Nah, ini kan hakikat dari takwil terhadap sifat Allah itu, yuharrifun al-kalim mawadihi, hakikatnya sebenarnya. Ya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa sifada wa ayati, dan mereka tidak melakukan ilhad. Ya, ini sudah pernah kita bahas juga ya di Syarah Al-Qairani ya, tentang ilhad terhadap nama-nama dan ya ayat-ayatnya ya. Jadi mereka mengabaikan ya, jadi tidak menetapkan, menolak ya, baik itu lafaznya atau maknanya ya, atau kedua-duanya. Wal yukayifuna, dan mereka tidak membagaimanakan, tidak menggambarkan bagaimana, ini tadi takkib tadi ya. Wal yumassiluna, mereka tidak menyerupakan sifatihi bi sifati khalqihi,
sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya, li'annahu subhanallah samiyalahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama dengannya, wala kufuwalahu, tidak ada yang setara dengannya, wala nidalahu, tidak ada tandingan baginya, wala yuqas dan tidak bisa disamakan, dikiaskan dengan makhluknya. Ya kan? Fa'inau subhanahu a'lamu binafsihi wa bighairihi. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap dirinya dan terhadap yang lainnya, wa asdaqu qilan, dan yang paling benar ya perkataannya, wa ahsanu hadisan min hulkihi, dan yang paling bagus ya pembicaraan daripada makhluknya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan dalam Quran, dalam hadis ya, yang itu juga merupakan wahyu, itu adalah hal yang jelas. Ya, nggak usah dicari-cari hal-hal yang jauh dari itu, gitu. Cari mana-mana yang jauh. Jadi Al-Quran apa, wahyu ini sudah dengan bahasa yang jelas untuk memahamkan orang. Jadi nggak ada yang mana-mana yang tersembunyi dicari-cari gitu. Ya, ini semua jelas. Karena memang Allah itu ya paling jelas ya paling bagus perkataannya. Karena nanti para ahli filsafat, para ahli kalam itu kan justru mencari-cari mana-mana yang jauh dari situ, menghindar dari yang jelas, karena yang jelasnya atau yang jauh itu dianggap suatu kebatilan, dianggap otomatis sama dengan makhluk gitu. Ya, lalu tadi dirubah mana-mananya ya kepada mana-mana yang jauh. Maka di sini Ibnu Taimiyah menegaskan hal itu ya. Suma rasuluhu sadiqun apa masdukuna. Kemudian para rasulnya yang jujur ya, yang benar, dan yang dibenarkan, bila fil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan yang mengatakan terhadap Allah apa yang mereka tidak mengetahui. Nah, ini kan suatu dosa yang besar ya. Jadi berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu ini dosa besar. Maka dalam ayat ya Allah menyebutkan setelah dosa syirik. Ya, wa yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Jadi itu setelah dosa syirik disebutkan berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu gitu. Itu bahaya. Karena kan sebenarnya kita tidak tahu tentang Allah tanpa Allah memberitahukan melalui wahyunya ya. Boleh ada kalau oleh karena itu Allah berfirman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, maha suci Tuhanmu ya, apa namanya, Tuhan yang memiliki kemuliaan ya dari apa yang mereka sifatkan ya, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan yang tidak benar. Jadi berbicara tentang Allah ya, jadi menjelaskan Allah itu begini-begini ya, tapi tanpa ilmu, hanya dari pikiran mereka. Makanya nanti banyak mereka dipengaruhi justru dari orang-orang kafir kan, dari Yunani gitu, dari filsafat Yunani gitu. Bicara tentang ketuhanan, ya dasarnya kan itu ya, apa namanya, yang mereka tidak berdasar kepada wahyu ya. Wassalamun ala mursalin, dan keselamatan terhadap para rasul, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, fa sabbaha nafsahu amma wasafa bihi al mukhalifuna lirasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul itu mensifatinya. Ya, jadi orang-orang yang menyelisih, yang menentang, yang bertentangan dengan para rasul, ya itu juga mereka kan berbicara tentang ketuhanan. Tuhan itu begini-begini gitu. Tapi tidak benar itu tanpa informasi wahyu dari Allah. Itu hanya hayalan mereka. Jadi kalau bicara tentang Allah ya, mensifati Allah ya harus apa adanya yang Allah sampaikan. Ya, tidak boleh kita apa namanya membuat-buat ya dengan pikiran. Wassalama apa alal mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala
mengucapkan salam ya kepada para rasul di salamati maqalu minan naqsin. Kenapa? Karena apa yang mereka katakan, yang oleh para rasul katakan itu selamat ya, terbebas ya ataupun bersih gitu ya dari kekurangan dan aib. Minan naqsi wal aib. Wa huwa subhanahu qad jama fi mawasafa wa sama ya bihi nafsahu baina nafi wal isbat, dan dia Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan pada apa yang dia sifati dan namai ya dirinya antara menafikan dan menetapkan. Jadi menafikan apa yang tidak layak bagi Allah ya kan, dengan laisa kamislihi gitu ya. Ya, lam yalid walam yulad ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menafikan, dan nafi itu banyaknya secara apa namanya global ya, tidak rinci ketika menafikan. Tapi dalam hal menetapkan justru merinci, menetapkan sifat Allah itu. Nah, beda dengan para ahli kalam, ahli filsafat itu justru nafinya yang dirinci gitu. Sedangkan menetapkannya justru malah global. Nah, itu kan jadi terbalik. Fala udula ahli ahli sunnati wal jamaah amma ja'at bi rasul bihil mursalun ya, dan ahlussunnah wal jamaah itu tidak berpaling ya dari apa yang dibawa oleh para rasul. Fainal siratul mustaqim, sungguh dia adalah jalan yang lurus. Siratul ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin ya. Nah, inilah prinsip ya tentang penetapan sifat Allah. Nah, tapi akan kita bahas terlebih dahulu tentang dalil-dalil ya keberadaan Allah ya, karena memang sebelum nanti membahas tentang penetapan sifat Allah, perlu dibahas juga tentang dalil-dalil keberadaan Allah. Dan di zaman ini juga sangat perlu ya untuk dibahas, karena banyak orang-orang ateis ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan, gitu ya. Ketika berkembang ya ilmu pengetahuan ya, sains gitu ya, orang apa namanya merasa sombong dengan pencapaiannya sebagai manusia ya, sehingga menafikan Allah ya, meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman ini nampaknya agak lebih banyak ya kalau dibandingkan dengan zaman dulu ya, walaupun sebetulnya mereka mengingkari batin mereka sendiri. Makanya nanti yang awal dalil keberadaan Allah itu fitrah. Fitrah itu kan sesuatu yang sudah Allah ciptakan untuk semua manusia, yang ada di dalam batin, di dalam dirinya. Ya, jadi sebetulnya ketika mereka mengingkari kan keberadaan Allah, ya, ya mereka mengingkari batinnya sendiri, ya, mengingkari batinnya sendiri. Nah, kalau zaman dulu itu memang sedikit gitu ya yang apa namanya mengingkari keberadaan Allah. Ya, kebanyakan mereka kan kesesatannya adalah mereka syirik ya dalam menyekutukan. Kalau menyekutukan kan masih percaya gitu adanya Tuhan, tapi Tuhannya banyak. Menyekutukan Allah dengan Allah. Ya, bahkan mengaku ya Allah Tuhan, tapi juga disekutukan dengan yang lain. Ya, orang-orang yang musyrik. Itu kan Al-Quran justru lebih banyak menentang mereka. Ya, membantah ya orang-orang yang musyrik. Nah, adapun orang-orang yang mengingkari wujud Allah ya, tapi tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, apa namanya? Allah tidak dalam Al-Quran, misalnya tidak secara khusus ya membantah mereka, tapi membantah mereka hujah-hujahnya sudah terkandung ketika membantah orang musyrik itu. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau mereka kembali kepada fitrah mereka, itu akan meyakini akan adanya Tuhan. Tidak perlu banyak dalil ya.
Nah, walaupun ada gitu ya disebutkan nanti karena nanti secara umum bisa dikategorikan ya kepada dua dalil, yaitu yang pertama dalil fitrah, yang kedua dalil akal, ya untuk apa namanya menetapkan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama dalil fitrah ya. Di sini saya meringkas, sebetulnya masih perlu ya agak diperpanjang, tapi nanti kita akan lihat di kitab yang lain ya. Ya, dalilul fitrah yang pertama adalah dalil fitrah. Ya, inal insan yu'minu biwujudillah. Sungguhnya manusia itu beriman kepada adanya Tuhan ya, bal biwujudillahil wahid. Bahkan dengan wujud ya adanya Tuhan yang satu ya. Di sini tauhid. Jadi Allah memfitrahkan ya kepada manusia itu kan bukan hanya meyakini adanya Tuhan, tapi juga meyakini bahwa Tuhan itu satu. Jadi sesuatu yang itu di dalam diri manusia. Ya, dan ini maknanya memang secara global ya, artinya mengenal Tuhan, adanya Tuhan, betul itu satu. Ini secara global. Dia belum tahu sifat-sifatnya seperti apa, gitu ya. Bagaimana nanti Allah menurunkan syariat, itu kan belum tahu. Kalau itu mah artinya rincian. Kalau rincian itu melalui wahyu. Adapun Petro ini mengenal Allahnya itu secara global, mengenal Tuhan, ya Tuhan itu satu. Itu secara global saja. Petro manusia itu akan mengarah ke sana. Gitu ya. Nah, tapi untuk mengenal lebih rinci ya bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana nanti ya Allah menurunkan syariat dan sebagainya, itu mah dari wahyu yang harus dipelajari. Ya, waqad gurisa hadzal imanu fi nafsihi mundu an khuliqa. Sungguh telah ditanamkan keimanan ini dalam dirinya sejak ia diciptakan. Walidzalika, oleh karena itu fa inna ma'rifata wujudillah. Ya, sesungguhnya mengenal adanya Allah itu taklah tahtaju ila bahsin tawil. Tidak butuh kepada pembahasan yang panjang wa amikin dan mendalam. Bal hiya amrun badihi. Ini adalah perkara yang badihi, ya, badihi, ya terdoruri, sesuatu yang secara langsung bisa ditangkap oleh manusia tanpa butuh pemikiran. Makanya ilmu itu kan ada dua, ada ilmu badihi atau doruri dan ilmu nazari. Ya, kalau ilmu badihi ya daruri itu hal yang ditangkap secara cepat oleh kan nggak butuh pemikiran ketika apa namanya akalnya itu tertuju kepadanya, sekali tertuju itu langsung diterima, tidak butuh penalaran. Sesuatu yang badi itu kan sama dengan misalnya apa namanya seluruh, misalnya dikatakan seluruhnya itu lebih lebih besar daripada sebagian. Kan orang udah pasti nerima yang namanya seluruhnya itu pasti lebih besar atau lebih banyak daripada sebagian. Itu kan contoh pengetahuan yang daruri. Orang nggak usah mikir, lu udah pasti nerima kalau itu mah, gitu. Ya kan? Itu namanya ilmu yang daruri, yang cepat untuk ditangkap. Nah, begitu juga mengenal ya, mengilmui adanya Tuhan, adanya Allah, adanya Tuhan yang esa itu, ya nggak usah pakai pemikiran yang mendalam. Karena memang Allah sudah menanamkan. Ya, karena kan tidak mungkin kan dengan apa namanya adanya suatu perbuatan ya, misalnya tanpa ada yang berbuatnya. Ya, pokoknya sejak 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 kecil juga ketika misalnya anak tumbuh gitu ya. Misalnya ketika ada yang mukul gitu ya, ada yang mukul dia, dia pasti akan apa namanya? Ya pasti secara otomatis
dia akan bertanya ya ataupun mencari tahu siapa yang memukulnya, atau dia pasti ya akan meyakini pasti ada yang memukul. Nggak mungkin ada pukulan tanpa ada yang memukul, kan nggak mungkin. Itu kan sesuatu yang doruri. Ya, jadi ketika melihat alam ini begitu luas, ini kan ciptaan, ini perbuatan. Ya, nah, secara doruri tadi ini pasti ada yang menciptakan, nggak mungkin ada sendiri gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud fitro itu adalah, makanya nanti ada pembagiannya ya. Ya, ada pembagiannya. Wasari ul qabul, dan cepat untuk bisa diterima. Nah, yusam amron dorurian atau badihian. Nah, ini yang dinamakan dengan perkara yang doruri atau badihi. Nah, di sini kemudian saya menyimpulkan ada tiga. Ya, yang pertama doruriun bil akli. Ya, lalu yang kedua doruriun bin nafsi ya. Dan yang ketiga daruriyun bin nizamil ijtimai. Jadi tiga aspek ini, fitrah ini. Dan ini sebetulnya kalau kita apa namanya baca dari penjelasan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau itu, ya beliau menyinggung sebetulnya masalah ini. Ya, tiga hal ini ya. Cuman kalau untuk teks secara ininya belum saya apa namanya ya cantumkan ya. Dan ini juga dibahas oleh para ulama yang lain ya dalam kitab-kitabnya ya, khususnya kalau ulama-ulama kontemporer ya yang cukup dalam ya meneliti kitab-kitab ya Ibnu Taimiyah. Ya seperti ya tadi ya saya Sultan Umairi misalnya ya, beliau juga menjelaskan ya tentang dalil-dalil ya tentang keberadaan Allah ya, itu dalam kitab beliau Zahirah Naqdiddin ya. Zahirah Naqdiddin ya kitab beliau. Fi apa fil fikri fi fikri Gorbil hadis ya kitab beliau itu. Jahiro Naqdiddin fil Fikril Gharbi. Hadis ya. Jadi fenomena kritik terhadap agama dalam pemikiran Barat, ya pemikiran Barat modern. Nah, di situ beliau itu ada dua jilid ya. Kalau jilid pertama itu beliau membahas tentang fenomenanya ya. Seperti apa? Nah, di jilid keduanya baru beliau membahas tentang masalah dalil-dalil atas keberadaan Allah ya untuk membantah ateis. Kemudian nanti bagaimana sanggahan mereka kalau disanggah lagi ya. Ya, nah, di antaranya juga beliau membahas tentang dalil fitrah ini dan memang agak lebih panjang ya penjelasan beliau. Ya, dan apa namanya ya saya kira cukup teliti ya, cukup mendalam apa penelaahan beliau terhadap kitab-kitab Ibnu Taimiyah ya. Nah, selain itu juga ada dari kitab ya Adillah ya Al-Aqliyah An-Naqliyah ala Usul Al-I'tiqad, ini karya Syekh Su'ud ya Al-Arifi. Syekh Su'ud Al-Arifi ini juga beliau banyak menelaah ya kepada kitab-kitab ya Ibnu Taimiyah. Di situ juga beliau menjelaskan ya tentang dari fitrah ini. Gitu ya. Nah, selain itu juga ada Syekh Abdullah Al-Ujairi ya. Fidhullah, nah itu juga ini ulama-ulama kontemporer. Bahkan sebenarnya ulama-ulama yang tergolong muda sebetulnya. Mereka, tapi penelaahan mereka luar biasa terhadap turasnya Ibnu Taimiyah. Ya, kalau Syekh Abdullah Al-Ujairi itu banyak apa namanya penjelasan beliau secara lisan di YouTube yang menjelaskan ya tentang akidah ini, tentang dari fitrah dan sebagainya, itu banyak beliau di secara lisan ya di dalam video yang bisa disimak.
Syekh Abdullah Al-Ujairi. Itu juga cukup mendalam pemahamannya terhadap apa yang dipahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu ya. Karena memang kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu butuh pemikiran yang mendalam untuk memahaminya. Sekali baca itu nggak paham gitu. Ya, nah sehingga butuh orang-orang yang apa namanya cukup mendalami gitu ya. Nah, sehingga mereka juga menuliskan kembali kan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya. Nah, jadi pembagian ini juga saya tangkap ya dari penjelasan-penjelasan para ulama tadi. Ya, Syekh Sultan Umairi, misalnya kemudian Syekh Abdul Al-Ujairi, yaitu yang ditangkap dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau ya. Nah, paling tidak tadi dalam tiga aspek tadi ya, darurinya itu ya dalam segi akal, dalam segi nafs ya, jiwa, dan dalam segi nizam jadi pengaturan sosial, sistem sosial. Ya, kita baca dulu ini karena ini ringkasan ya, saya meringkasnya. Fahuwa doriru, nanti kita akan ketahui juga bagaimana nanti posisi para ahli kalam, para ahli filsafat tentang dalil fitrah ini. Yang justru nanti mereka menolaknya justru. Ya. Ya, bahwa darun bil akli idh yakfi nadharu ila hadzal kaunil fasih. Ya, di mana cukup dia melihat kepada alam yang terhampar ini. Ya, alam yang terbuka ini aisu yadharu fihi al-jadid, di mana nampak ya di dalamnya yang baru wa yazulul qadim dan menghilang lenyap yang lama. Ya, jadi apa namanya dengan melihat secara kasat mata saja muncul yang baru yang lahir yang manusia makhluk yang lahir yang lalu kemudian ada yang meninggal itu kan bisa kita saksikan di dunia ini setiap hari. Jadi ada yang baru, ada yang lenyap. Nah ini kan nggak mungkin ada apa terjadi dengan sendirinya. Muncul yang baru, ya yang lama lenyap. Kalau tidak ada yang melakukan itu, tidak ada yang menciptakan, lalu tidak ada yang mematikan itu nggak mungkin. Itu bisa terjadi sendiri, ya kan? Pasti di situ di balik itu ada Allah, ya ada Tuhan. Jadi dengan tadi yang doruri tadi itu, ya nggak usah pakai akal yang mendalam. Fayasulu alal akli an yusaddiqa bi wujudi ilahin khaliqin wa munabbirin. Ya, maka mudah ya terhadap akal untuk percaya terhadap keberadaan Allah ya ilah ya Tuhan pencipta yang pengatur. Itu secara ringkas nanti kita bisa perdalam lagi. Bahwa dorirun bin nafsi dan juga doruri secara jiwa. Jadi innal insan bimfi min dhafin yataju ila sanadin wa maljain. Ya, yattaqi alaihi. Ya, di mana sungguhnya manusia itu dengan apa yang ada dalam dirinya berupa kelemahan, ya itu butuh kepada sandaran, ya tempat bergantung, ya yang ia bergantung kepadanya, ya dan yang tempat bergantung itu Shahibul Qudro al-mutlaqo alladzi yatma'innu bihi qalbu adalah yang memiliki kekuasaan yang mutlak ya yang ia merasa tentram ya hatinya merasa tentram kepadanya. Jadi jiwa manusia itu butuh kepada sandaran karena dia lemah. Nah, yang disandar itu harus kuat, harus memiliki kekuatan yang mutlak, kekuatan apa namanya kudroh ya kekuasaan yang mutlak. Nggak bisa dia bersandar kepada yang lemah lagi. Kalau bersandarnya kepada manusia, manusia kan lemah sama sesama manusia. Apalagi kepada hewan ya lebih hewan kan lebih rendah lagi dari manusia. Masa mau menyandarkan kepada hewan, kepada patung-patung misalnya yang dijadikan berhala oleh orang-orang. Itu kan justru nggak cocok. Bersandar kepada yang lebih lemah dari dirinya. Nah, bersandar itu harus kepada yang kuat, maha kuat, yang secara mutlak. Jadi secara jiwa itu butuh kepada Tuhan. Makanya orang-orang ateis itu ketika mereka
apa namanya ditimpa musibah ya mereka akan dengan sendirinya gitu ya hati nurani mereka fitrah mereka itu berbicara gitu kan. Jadi mereka akan memanggil wahai Tuhan gitu. Orang ateis sekalipun ya. Karena memang jiwanya sudah ada fitrah di dalamnya. Ini secara jiwa. Kemudian Doruriun bin Nizamil Istimai. Ya juga Doruri ya mendesak ya dengan sistem masyarakat, sistem sosial. Ya pengaturan yang mengatur kehidupan manusia. Ya kenapa? Idh yahtajul insan ila miyarin wahdi lil qiyami wassuluk. Ya karena manusia itu butuh kepada ukuran. Ya, jadi standar nilai yang jelas untuk nilai-nilai dan juga perilaku. Ya, kunu marja'an lahu yang menjadi rujukannya, menjadi acuannya hatta yatahaqqaq an-nizam wal insijam fil mujtama. Sampai terjadinya keteraturan ya, apa namanya? Ya keteraturan, kerapian ya di dalam masyarakat. Fal aklul madud ya akal yang terbatas itu katsiran ma yatarifu fin nadhari wa yakunu nisbiyan. Nah, akal manusia yang terbatas itu akan memandang pendek itu pandangannya. Karena kalau cuman pakai akal manusia membuat sistem membuat aturan dalam kehidupan nanti akan terjadi kerusakan karena masing-masing punya kepentingan. Ya, faida lam yakun hunaka miyarun sabit wa qal ittirab wal fawdhu. Kalau tidak ada eh, patokan ya standar nilai yang tetap yang jelas maka akan terjadi keguncangan dan kekacauan. Jadi secara fitrah apa namanya manusia butuh standar standar nilai. Nah, standar nilai itu dari mana? Dari Allah yang menetapkan. Ya, untuk mengenal mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, itu juga sudah ditanamkan secara fitrah ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu menunjukkan sangat mendesak butuh kepada Tuhan. Dalil fitrah ini ya sebagaimana kita tahu juga sebetulnya jelas ya disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Ya, misalnya kan dalam surat Al-A'raf ya 172 ya wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dzurihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu birabbikum. Jadi ini di alam ruh ya ataupun di alam ketika diciptakan manusia itu mereka sudah ditanya oleh Allah ya apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan tentu kami bersaksi. Ya makanya dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah itu kan menurut penafsiran para ulama yang tepat yaitu adalah Islam. Jadi mereka sebenarnya sudah lahir dalam keadaan Muslim. Ya sudah bersyahadat. Ya, nah maka kan fa'abawahu ya yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kenapa tidak disebut yuslimani? Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Islam. Kenapa? Karena tadi lahir sudah Islam. Tidak perlu dibuat lagi Islam. Tapi ketika dirubah ke yang lain, nah itu baru disebut ya dirubah menjadi Yahudi. Artinya dia sudah dalam keadaan Muslim. Makanya kan kalau anak meninggal ya dia kan apa namanya dalam keadaan Muslim bisa masuk surga. Ya kalau kalau belum balik ya. Nah kalau sudah balik, nah itu nanti dipengaruhi oleh lingkungan, ya, oleh orang tuanya gitu kan. Ya, dan juga dalam surat apa Ar-Rum ya, fitratallah allati fataran nasu 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, jadi pegang teguhlah, jagalah fitrah dari Allah. Nah, ini sudah jadi fitrah dari Allah. Ya, yang telah Allah fitrahkan. Artinya fitrah itu apa namanya? Sesuatu yang sudah Allah ciptakan di dalam diri manusia. Dan tidak ada perubahan pada fitrah itu ya. Artinya semua manusia sudah dibekali oleh Allah. Nah, cuma nanti
fitrahnya ini jadi rusak. Hmm. Ya, makanya nanti butuh kepada dalil berikutnya ya. Itu dalil akal. Nah, jadi berkaitan dengan dalil fitrah ini tentu bukan bukan hanya Ibnu Taimiyah. Nah, ini kan nanti kita bisa lihat dari apa namanya kalangan mutakalimun ya. Para ahli kalam itu walaupun tidak semua ya. Itu ada yang menolak dalil fitrah ini. Hmm. Ya, bahwa percaya ataupun mengetahui ya akan adanya Allah ya. Wujudnya Allah itu mereka mengatakan kan tidak daruri gitu, ya, tapi Hmm. nazari. Makanya harus harus melakukan nazar. Ya, gitu. Mereka harus makanya nanti ada perbedaan pendapat ketika orang iman cuma taklid aja gitu, tidak melakukan pengamatan nazar. Dan nazar juga menjadi istilah tersendiri bagi Hmm. para ahli kalam itu. Dengan serangkaian eh, apa namanya proseduralnya seperti apa nazar itu mereka buat mekanismenya seperti apa ya sehingga menjadi rumit ya. Nah makanya justru mereka hakikatnya kalau mengikuti pendapat yang itu ya mereka sebenarnya mengatakan justru kebanyakan orang-orang muslim itu tidak sah imannya. Kalau tidak sah imannya itu kafir ya, takfiri sebetulnya Hmm. dari konsep itu. Ya, jadi harus melakukan nazar dan nazar pun mereka buat teori-teorinya ya dengan teori jisim itu ya, teori hudus dan sebagainya itu kan disebut nazar oleh mereka. Hmm. Yang teori itu malah rumit ya, berbelit ya, sehingga justru malah terjatuh kepada kekeliruan justru. Ya, bagaimana mewajibkan sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada kekeliruan ya, atau kesesatan gitu ya. Nah, jadi di antara mereka atau kebanyakan mereka itu menolak ya dari fitrah ini karena menganggap ini tidak doruri gitu, harus pakai pemikiran dulu untuk bisa yakin Hmm. akan adanya Allah, sehingga mereka menolak dalil fitrah ini. Ya walaupun nggak semua ya, ada juga di antara mereka yang menerima. Kalau orang-orang ateis ya jelas mereka menolak. Hmm. Ya mereka menolak dalil fitrah ini. Ya buktinya mereka nggak percaya gitu kan. Dengan mereka nggak percaya, mereka mengatakan, oh berarti bukan fitrah kalau begitu, Pak. Hmm. Nah, padahal sebagaimana dijelaskan juga oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau itu bahwa adanya orang yang mengingkari gitu ya, itu bukan berarti tidak ada fitrahnya. Fitrahnya ada, cuman rusak, cuman tertutupi. Ya. Nah, kalau orang mau kembali kepada fitrah dia, itu akan bisa. Ya, makanya kan nanti di yang dari berikutnya itu, ya saya katakan di sini, kontab sudu fitratul insan ahyanan bizuhuri asyubuhat. Ya, terkadang fitrah manusia itu rusak, ya kan, dengan nampaknya subhat-subhat, kerancuan-kerancuan dan sebagainya. Sehingga jadilah orang jadi ateis, tidak percaya dan sebagainya. Ya, maka butuh. Nah, ketika sudah rusak ini, maka butuh dalil berikutnya ya. Secara umum disebut dalil akal. Dalil akal pun nanti bisa ada macam-macam. Ya. Hmm. Nah, tetapi dalil akal juga bagi orang yang sudah yakin ya dia apa namanya menggunakan fitrahnya ya, yakin akan kebenaran Allah, ketika dijelaskan tentang dengan dalil akal juga itu bisa menambah keyakinan dia. Hmm. Ini tetap diperlukan. Nah, jadi eh, yang menetapkan adanya dalil fitrah atas keberadaan Allah itu bukan berarti menolak dalil akal, enggak. Hmm. Justru untuk meyakini ya adanya Allah itu dalilnya tidak hanya satu, itu ya bervariasi ya. Dan juga tadi bahwa dalil fitrah ini bukan sebatas perasaan. Nah, ini
tidak sedikit yang salah paham. Ya, disangkanya dalil fitrah itu cuma perasaan aja gitu ya. Sehingga kalau kalau orang menganggap iman kepada Allah ya atas keberadaan Allah itu hanya sebatas perasaan saja, atifi gitu ya. Itu kan jadinya nggak ada bukti apa namanya argumentasi yang kuat. Cuman perasaan. Kalau orang perasaan kan gimana perasaannya aja. Tidak pakai bukti, hujah dari akal. Nah, sehingga menyangka hanya dengan perasaan saja, padahal perasaan itu sangat subjektif gitu. Tidak ada bukti yang jelas. Itu kan salah paham terhadap dalil fitur bukan begitu. Mereka salah paham terhadap maksud dari dalil fitrah, akhirnya mereka menolak. Ya, nah padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sudah banyak menjelaskan bahwa dalil fitrah itu tadi ya paling tidak kepada tiga tadi itu mencakup apa namanya dari sisi akal karena Allah Subhanahu Wa Taala justru kan menciptakan akal manusia itu ada hal-hal yang tadi mudah untuk ditangkap ya yang doruri yang bahkan apa namanya sebenarnya yaitu hal-hal yang umum ya disepakati sebetulnya pada asalnya pada dasarnya oleh seluruh manusia ya nah sehingga bahkan itu adalah akal yang doruri itu ya yang qat'i itu hujah yang qat'i. Ya, kalau orang menggunakan akalnya, cuman akal yang sederhana tadi, tidak melakukan pengamatan secara mendalam. Jadi dengan melihat kepada ciptaannya saja secara doruri dalam akal itu tadi, secara cepat akan percaya pasti ada yang menciptakan. Karena tadi tidak mungkin ada satu perbuatan tanpa pelakunya. Itu kan hal yang doruri, itu kan disebutnya apa juga ulum awaliyah gitu ya. Ulum ataupun ma'arif ataupun akal ya. Awaliyah. Bahkan hal-hal yang doruri dalam akal itu justru menjadi dasar dari hal-hal yang zoni. Karena untuk sampai kepada ilmu-ilmu yang zoni yang butuh pengamatan, itu kan berangkat dari mana? Dari yang doruri dulu. Ya, jadi fitrah ini juga termasuk yang mencakup akal yang doruri gitu. Ya, akal yang doruri. Ya, nah inilah yang apa namanya kurang dipahami oleh orang-orang yang menolak tentang masalah dalil fitrah ini ya. Dan tadi ya bahwa dalil fitrah ini bukan hanya Ibnu Taimiyah tapi juga para ulama sebelumnya sebetulnya ya seperti dalam kitab tadi Syekh Sud itu ya dalil akliyah itu juga beliau menyebutkan ya bahwa dari para ulama salaf ya kemudian ya juga misalnya ya ketika mendefinisikan ya mana fitrah ya misalnya oleh Khalil ya bin Ahmad Al-Farahidi ini seorang ahli bahasa ya yang cukup awal masanya dan beliau itu gurunya si Baweh ya yang ahli bahasa Arab itu beliau wafat tahun 170 Hijriah. Khalil bin Ahmad ya Al-Farahidi dalam kitab beliau Al-Ain nih kitab yang cukup awal yang memuat tentang kamus ya mufradat ya kosakata ya bahasa Arab. Nah, ketika menjelaskan tentang fitrah kan beliau jelas sekali mengatakan al fitrah allati tubiat alaihal khaliqah minad din. Fitrah itu adalah yang ciptaan itu ditabiatkan
Ya, ya, artinya diciptakan dengan tabiat dengan karakternya dari agama, berupa agama. Fatarahumullahu ala ma'rifatihi birububiyatihi. Allah telah menanamkan fitrah kepada mereka, ya artinya menciptakan mereka dengan fitrah, ya untuk mengenalnya, ya dengan ketuhanannya. Jadi, untuk mengenal Allah, ya mengakui, ya mempercayai ketuhanan Allah itu sudah Allah tanamkan ke dalam fitrahnya. Jadi ini kan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini jauh masnya sebelum Taimiyah. Ya, jadi keliru kalau menganggap modal fitri ini hanya buatan Ibnu Taimiyah. Karena ulama Ahlussunnah ya sebelumnya juga sudah banyak menyebutkan, dan memang tadi dalil Al-Quran dan hadis juga jelas sebetulnya. Ketika menyebut fitrah itu tadi fitrah kepada Islam, kepada tauhid, mengenal Allah secara global gitu. Ya, baru kalau nanti rinciannya ya dari wahyu gitu ya. Untuk mengenal rinciannya itu. Ya, nah, tapi ada juga ya para apa namanya ahli kalam yang menyebut bahwa yang mereka istilahkan dengan nazar itu, ya istilahkan dengan nazar, karena memang mereka juga banyak berbeda pendapat juga. Ya kan ada yang mewajibkan dengan teori-teori yang mereka buat ya, teori tentang hudusnya alam ini, apa namanya, digali karakteristik makhluk ini, ya disebut hudus. Ya di apa dibahaslah konsep-konsep tentang aro, tentang jisim dan sebagainya. Itu menjadi teori-teori yang justru malah jadi rumit. Ya, nah tetapi di antara mereka juga ada yang menolak, nggak harus seperti itu juga menurut mereka itu, nazar itu. Ya, yaitu nazar itu ya cukup dengan mengamati kepada yang jelas aja yang nampak. Misalnya Imam Ghazali ya dalam kitab Iljamul Awam ya, itu juga kan mengkritik tentang konsep kalam itu sendiri juga. Ya bahwa nazar itu bisa dilakukan secara sederhana. Ya seperti kan orang Arab Baduy itu ya yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 21 itu. Apa namanya? Bagaimana mungkin ya orang tidak percaya kan adanya Allah, bahwa apa namanya? Adanya jejak kaki di padang pasir itu kan menunjukkan ada yang berjalan. Ya, adanya kotoran unta walaupun nggak lihat unta langsung kan menunjukkan ada unta yang lewat, pas itu secara tadi akal daruri tadi sebetulnya. Ya, nah bagaimana kata orang Arab Baduy itu dengan alam yang begitu megah ini, gitu kan. Mana mungkin dia nggak ada penciptanya, ya kan? Nah, jadi dengan pengamatan yang sederhana, nazarnya itu bisa dengan seperti itu. Nah, oleh mereka disebut, nah itulah yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah sebagai dalil fitrah tadi itu. Justru itulah yang disebut dalil fitrah, yang akal yang doruri tadi. Orang akan dengan mudah, nggak usah ribet gitu ya memikirkan ya. Jadi dengan akal yang sangat mudah untuk ditangkap, ya bahwa dengan melihat ciptaan ini saja orang akan mudah untuk mempercayai adanya pencipta. Ya nggak mungkin perciptaan yang megah ini tanpa ada penciptanya. Ya, nah itulah doruri secara akal tadi itu. Ya baik Bapak sekalian, ya itulah tentang apa namanya dalil fitrah ya. Sebenarnya agak lebih rinci lagi itu kayak di kitab Syekh Su'ud tadi ya, dalil akliyah. Akliyah nanti bisa dibaca ya agak lebih rinci. Ya ada nukilan-nukilan langsung juga ya dari Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa
Ibnu Taimiyah apa tidak menetapkan hanya satu-satunya dalil fitrah, enggak, karena kata beliau kadang rusak gitu ya, kadang dalil fitrah itu rusak, tertutupi ya oleh subat-subat itu, sehingga membutuhkan kepada dalil akal gitu ya. Nah, dalam kitab beliau kan itu kan banyak membantah ya para ahli kalam, para filsuf itu. Nah, diantaranya tentang masalah fitrah ini. Dan bermulanya dari situ tadi. Jadi karena memahami bahwa meyakini keberadaan Allah itu ya tidak dengan fitrah, butuh kepada pengamatan dan sebagainya. Nah, sehingga mereka membuat-buat tuh pengamatan tadi apa nazarnya itu. Ya, yang itulah yang menjadi sebab orang terjatuh kepada kekeliruan. Gitu ya. Karena kan seperti Jahmiyah itu kan dalam kisahnya Jaham bin Sofwan itu didatangi orang-orang ateis itu yang nggak percaya Tuhan. Bagaimana kamu percaya adanya Tuhan? Padahal kan kamu tidak melihatnya, tidak mendengarnya, itu kan, dan sebagainya, tidak menunjuk dan sebagainya. Nah, sehingga untuk menjawab itu justru dia malah terjatuh kepada kekeliruan, akhirnya menolak sifat-sifat Allah. Ya akhirnya sesuatu yang ada tapi tidak didengar gitu ya, tidak dilihat dan sebagainya. Sehingga ini malah terjatuh ya kepada menolak sifat-sifat Allah. Ya, baik buat sekalian sampai di situ. Kalau ada yang ditanyakan, Bin, kalau ditanggapi. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.